Ini dalil lah. Nabi menganjurkan untuk sedekah ini dijadikan dalil oleh sebagian orang. Untuk apa? Untuk apa? Donasi. Allahul musta'an wa alaihi tuklan wala haula wala quwwata illa billah. Mana ada keterangan di sini donasi? Enggak ada sama sekali. Dia yang bawa ustaz-ustaz loh ini. Hadis ini yang bawa ustaz-ustaz. Hadis ini sahih di sini. Tapi mana pengambilannya untuk donasi mana? Di sini. Ini lihat orang kondisinya susah, depan mata kita lihat seperti itu. Dan Nabi melihat. Kemudian Nabi menganjurkan untuk sedekah. Nabi di sini sebagai apa? Ulul amri. Nabi nggak minta duit. Duit mana? Dinar, dirham sini bawa sini. Pegang dulu semuanya, simpen, baru kasih. Enggak kan? Langsung dikasih mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sedekah dan infak merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Namun caranya harus sesuai dengan hukum Islam dan jangan sampai melenceng atau menggunakan cara-cara yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi. Hal ini sangat penting sekali. Karena begitu banyak cara-cara dalam menganjurkan atau meminta sedekah, namun hal tersebut ternyata tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Ini sangat berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia seorang yang amanah, alhamdulillah, namun tidak sedikit orang yang terjerumus dan juga memanfaatkan momen ini untuk kepentingan pribadi. Na'udzubillahi min zalik. Para pemirsa yang budiman, simaklah penjelasan Ustadz Yazih rahimahullahu ta'ala berikut ini hingga akhir agar dapat dipahami dengan baik. Jangan menyimpulkan hingga Anda menyimaknya secara menyeluruh. Dari Mundhir bin Jarir, dari ayahnya, itu Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an. Ia berkata, adalah kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada permulaan siang. Lalu datang kepadanya kaum yang telanjang kaki dan telanjang dadanya, hanya berpakaian luar dari kulit domba yang terbelah tengahnya, bergaris hitam putih dengan menyelempangkan pedang. Pada umumnya mereka lah dari kabilah Mudhar, bahkan semuanya dari kabilah Mudhar. Maka berubahlah wajah Rasulullah SAW, kasihan, iba melihat keadaan mereka yang miskin. Lalu beliau masuk rumah, kemudian keluar dan memerintahkan Bilal untuk azan dan iqamah. Lalu beliau salat, kemudian beliau berkhutbah dan beliau membacakan ayat dalam surah An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan pelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Kemudian dia membacakan ayat lagi dalam surah Al-Hasyr di ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari kiamat, hari akhirat. Hendaknya dia mempersiapkan diri atau dia memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari esok, untuk di akhirat nanti. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian Nabi bersabda, tasaddaqa
rajulun min dinari, hendaknya seorang mensedekahkan dinarnya, dirhamnya, bajunya, satu sak gandumnya, satu sak kurmanya, hingga beliau mengatakan, dan walaupun hanya sebutir kurma, sedekahkan buat orang-orang ini. Satu kabilah datang ke Masjid Nabawi, ya puluhan orang yang datang dalam kondisi yang sangat miskin, yang pakaiannya itu tidak ada pakaian dalam, pakaian luar yang terbelah tengahnya, yang bergaris-garis, dan itu sudah kelihatan miskinnya. Tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Maka Nabi mengatakan, walau bisyiqqi tamrah, adalah sedekah kepada orang-orang tersebut meskipun hanya sebutir kurma. Kemudian perawi berkata, maka seorang dari kaum Ansar datang membawa karung yang berat, hampir tangannya tidak kuat, bahkan akhirnya tidak kuat. Kemudian manusia saling bergantian bersedekah, hingga saya melihat dua tumpukan makanan dan baju, dan saya melihat wajah Rasulullah SAW berseri-seri seakan-akan emas yang disepuh. Lalu Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Nabi bersabda SAW, barang siapa mengadakan atau memulai dalam Islam perbuatan sunnah yang baik, maka ia mendapatkan pahala dan pahala orang yang melakukannya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa mengadakan dalam Islam perbuatan yang buruk, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang keempat, Imam Abu Daud At-Tayalisi, Imam Nasa'i dalam sunannya di juz yang kelima, Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkil Al-Athar, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah, dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Di hadis ini Nabi SAW melihat ada orang-orang yang datang ke Masjid Nabawi, dan orang-orang ini dalam kondisi yang sulit. Mereka baru masuk Islam dan kondisinya sangat miskin, sangat fakir. Dilihat oleh Nabi SAW dan para sahabat dengan pakaiannya. Dilihat dari dia tidak memakai sandal, sepatu, hufat. Disebutkan hufat dan urah, artinya telanjang kaki dan juga telanjang badan. Maksudnya cuma pakaian apa adanya, tidak sempurna pakaiannya. Maka Nabi melihat demikian, Nabi sedih, dan Nabi pertama kali Nabi masuk dulu ke rumahnya melihat orang-orang seperti itu. Ada enggak di rumahnya sesuatu yang bisa beliau sedekahkan? Keluar lagi, masuk lagi, enggak ada yang beliau akan sedekahkan. Karena Nabi juga kondisinya juga sama, susah. Sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah pemimpin dunia dan akhirat. Maka Rasulullah SAW melihat demikian, tunggu sampai sholat duhur. Kemudian setelah selesai sholat duhur, beliau berkhutbah, menyampaikan agar para sahabat radhiyallahu anhum membantu mereka. Dan di sini Nabi SAW sebagai imam, sebagai amir, sebagai kepala negara, Nabi menyuruh para sahabat untuk sedekah kepada orang-orang yang datang itu. Maka ada yang melihat demikian, langsung dia keluar membawa makanan untuk mereka. Ada satu
surah, satu kantong besar dibawa. Sampai tangannya nggak sanggup untuk membawanya karena berat. Ada lagi membawa pakaian dan yang lainnya terus. Setelah satu orang itu datang, yang lain ngikut. Makanya Nabi menyebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang mengadakan cara yang baik, yaitu sunnah hasanah di sini artinya dia mengadakan, memulai perbuatan yang baik. Soal sedekah, Nabi sudah menyuruh sedekah belum sebelum datangnya orang-orang ini? Sudah. Ayat Al-Quran ada nggak tentang sedekah? Ada. Hadis Nabi banyak tentang sedekah. Tapi karena orang ini memulai mempelopori kebaikan sebelum yang lain mulai, yang lain ikut, maka dia dapat ganjaran. Terus sampai hari kiamat tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran mereka. Begitu juga Nabi menyebutkan selanjutnya, karena Nabi kalau berkata atau bersabda itu jawami'ul kalim, singkat dan padat. Meskipun awalnya berkaitan dengan perbuatan ini, Nabi juga menyebutkan kebalikannya. Kebalikannya, orang yang mengadakan sunnah yang jelek, maksudnya bid'ah. Sunnah yang jelek maksudnya bid'ah. Maka dosanya dia akan tanggung, dan orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit dosa mereka. Jadi ketika orang mengajak orang kepada kesesatan, maka dia menanggung dosanya. Seorang ustadz, seorang dai, dia mengajak orang untuk berbuat bid'ah, maka dia menanggung dosa orang-orang yang mengikuti bid'ah itu sampai hari kiamat. Dia tanggung dosanya. Fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Dan tidak mengurangi sedikit pun dari dosa mereka. Ikhwan fiddin, azakumullah. Saya akan bahas yang pertama dulu di sini. Yang pertama berkaitan dengan orang-orang yang datang di sini, yaitu dari kabilah Mudar, dan mereka baru masuk Islam, dan kondisinya dilihat oleh Nabi SAW dan dilihat oleh para sahabat. Jelas ada orangnya, yaitu kondisinya apa? Miskin, fakir, nggak punya apa-apa. Ini dalil lah, Nabi menganjurkan untuk sedekah ini dijadikan dalil oleh sebagian orang. Untuk apa? Untuk apa? Donasi. Allahul musta'an wa alaihi tuklan wala haula wala quwwata illa billah. Mana ada keterangan di sini donasi? Nggak ada sama sekali. Dia yang bawa ustadz-ustadz loh ini. Hadis ini yang bawa ustadz-ustadz. Hadis ini sahih di sini. Tapi mana pengambilannya untuk donasi, mana di sini? Ini lihat orang kondisinya susah, depan mata kita lihat seperti itu, dan Nabi melihat. Kemudian Nabi menganjurkan untuk sedekah. Nabi di sini sebagai apa? Ulul amri. Nabi nggak minta duit. Duit mana? Dinar, dirham sini, bawa sini. Pegang dulu semuanya, simpen, baru kasih. Enggak kan? Langsung dikasih mereka. Beda dengan cara yang ada sekarang ini. Cara yang ada suruh apa? Dimintain orang satu persatu. Berarti dia bukan ulul amri. Dia bukan wakil ulul amri. Iya tidak? Minta. Kadang-kadang juga mintanya maksa. Ini nyata, maksa. Dan juga nggak jelas siapa yang mau dikasih. Kalau ini jelas depan mata, ini kelihatan orangnya susah depan mata. Gitu. Jadi ketika orang membawakan dalil, lihat dulu penjelasan para ulama tentang hadis ini gimana. Betul anjuran soal sedekah, dianjurkan sedekah. Kita nggak mengingkari adanya sedekah. Saya punya buku tentang sedekah. Ayat-ayat Al-Quran banyak tentang sedekah. Tapi cara yang ada di lapangan sekarang ini udah menyalahi dari manhaj salafus saleh, menyalahi perbuatan mereka. Nggak ada Nabi melakukan seperti itu. Dilihat orangnya, kemudian orang
disuruh untuk sedekah dan berbondong-bondong orang sedekah. Jadi bukannya seperti sekarang ini dikumpulkan dan nggak jelas kepada siapa, gitu. Jadi dalil dilihat bagaimana penerapannya yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Dan ini terjadi berulang kali apa sekali? Sekali. Untuk bisa lihat dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Ada juga pernah datang orang yang susah, yang pernah juga saya sebutkan dan juga sahih. Orang ini kebunnya kena hama. Kemudian dia akhirnya berutang kepada orang. Nabi suruh SAW untuk bersedekah untuk orang itu. Ada orangnya dan tahu. Dan ini Nabi sebagai ulil amri menyuruh untuk sedekah. Orang bantu langsung kepada orang itu. Masih belum terbayar juga, Nabi suruh orang-orang untuk membebaskan utangnya orang itu. Ini Rasulullah yang perintah sebagai ulil amri. Dan ini terjadi sekali di zaman Nabi. Orang yang susah, miskin, fakir, lapar, ada atau tidak? Banyak. Seperti Ashabus Sufa dan yang lainnya. Tapi kan nggak ada orang kemudian cari donasi terus untuk bantu mereka, nggak ada. Kalau ada pribadi orang mau bantu, silakan bantu, kan apa masalah? Bantu tetap wajib kalau ada orang yang fakir. Bahkan yang pertama kali yang kita bantu siapa dulu? Siapa dulu? Tetangga yang dekat kan. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.